Ini dengan sinetron adaptasinya ini apakah mirip banget atau ada perubahan-perubahan yang disesuaikan? Ada perubahan-perubahan yang disesuaikan karena zamannya udah berganti kan gitu. Tapi ya rasa dan pesan yang diwariskan Mas Bedo. Ya, saya Ciko Kurniawan, umur saya 30 tahun. Otomatiknya nih video casting ya. Hadap kiri, hadap kanan. Ada yang mau nanya lagi tuh? Kak Ciko di sini kan tadi ada adegan dia menggendong bayi. Itu mungkin latihan dulu nggak sih atau gimana? Latihan banget. Berapa lama ya Mas? Intinya tapi sepanjang reading tuh selalu ada mampir ke rumahnya selama beberapa hari, terus ngedeketin anaknya. Even sebelum take pun pasti nyepetin sekitar setengah jam dulu buat mendekati anaknya dulu. Lepas dari rumahnya itu pun kalau dia mau baru dibawa ke set. Gendong bayi baru lahir. Tegang parah. Tegang, hati-hati banget, jadi ketakutan sampai lama-lama jadi sayang pengen punya bayi. Berarti itu pengalaman pertama atau? Iya, pengalaman pertama ini saya udah seneng. Kalau untuk chemistry dari Kamanda sama Kak Ciko gimana buatnya? Karena kan bukan ponakan juga ya, bukan ponakan. Bukan ponakan. Gimana Mas? Iya. Itu sebenarnya bukan pertama kali aku kerja sama Ciko. Udah project keempat. Empat ya. Jadi udah lumayan sering. Cuman baru kali ini ya sih kita bener-bener kayak romance. Iya, romance terus bener-bener ngomonginnya tuh bukan tentang romansnya, tapi di luar itu semua gitu maksudnya. Plus Manda tuh orang yang sangat amat bisa diajak diskusi kalau ngomongin. Soalnya nggak semua aktor tuh mau diajak buat diskusi ngomongin tentang skripnya, karakternya gitu. Manda tuh salah satu yang bener-bener kooperatif sekali. Sungkan. Gitu. Syutingnya mungkin ada bayi gitu saat jam syutingnya sendiri ya sengaja di pagi hari atau malam juga pernah ada tag-nya gitu seperti apa nih Kak? Di atas jam 5 sore kita udah nggak boleh syuting sama bayi. Jadi memang kesepakatan dari tim sama bidannya juga iya sepakat ya. Jadi memang karena scene-nya banyak malam, yaitu rumahnya dibungkus. Kita syuting dari bayinya memang bangun pagi. Kalau dia tidur siang, ya krunya nunggu. Agak tricky nggak sih Kak mungkin saat ada bayi? Iya, tricky sekali. Tricky kan karena faktor waktu melakukan adegannya kan banyak gitu. Jadi nggak boleh buat salah gitu. Karena kalau salah, ya kita harus nunggu 2-3 jam lagi. Dan tentu saja yang diutamakan selalu keselamatan kesehatan bayinya dalam adegan gitu. Ya itu adalah proses syuting dimana kalau kita lagi action, tiba-tiba bidannya colek, papa nggak bisa, harus berhenti gitu. Jadi ya, tapi seneng karena kita punya visi itu, terus disambut baik dari semua aspek itu, dari Mita sebagai produser ngerancang semuanya dengan para pemain, ponakan-ponakan juga bidannya. Jadi bayinya nyaman dari awal sampai selesai kita syuting. Jadi mau nanya dong, kalau bayi pilihannya kan karena kalau aktor lain casting. Nah kalau bayi pilihannya berdasarkan apa sih? Sebenarnya casting Seru banget. Berdasarkan dari mamanya mau dan tentu saja sehat gitu kan, kita nggak pernah tahu kalau syuting gitu. Dan di approve juga oleh tenaga medisnya, jadi memang bayi ini memang bisa pindah lingkungan kalau melihat kesehatannya segala macam gitu. Oh, tapi apakah kayak ada semacam casting? Ya jatuhnya kayak semacam casting gitu. Ini si ini seperti apa? Mungkin ada yang gemutan atau yang lulusan gitu. Iya, kita coba sesuaikan looknya. Kalau udah balita gitu memang kita coba kejar look Ima supaya konsisten gitu. Iya, bukan screen test ini, memang ketemu ngobrolnya. 18 hari ya minta, 18 hari. Yes. Untuk eksplorasi karakter dari Ciko, kan kalau lihat di trailer kayaknya beban banget tuh ngurus 7 ponakan dan segala. Yakin beban. Maksudnya kayak dari emosinya dan segala gitu. Mungkin dengan diskusi dengan Mas Yandinya juga gimana untuk menemukan emosi-emosi yang tepat. Sebenarnya semuanya tuh berangkatnya pasti dari visinya Mas Yandi dulu. Terus rasanya tuh nggak bisa kalau nggak dikeren ke semua pemain yang ada di sini gitu rasanya. Nggak cuma pemain rasanya. Skripnya
berusaha untuk bertanggung jawab sama apa yang mau diceritain. Ditambah dari produksinya, ini beneran bukan karena kita teman, tapi rasanya aku bener-bener bisa mikirinnya cuma acting doang, bisa mikirinnya, bisa jadi punya space banyak banget buat eksplorasi kemana-mana. Kayak hubungan aku ke Nina, hubungan aku ke Woko, hubungan aku ke Ano, itu semua itu bisa possible gara-gara mereka gitu, mereka semua gitu. Jadi beneran kalau misalnya ngomongin eksplorasi, ya eksplorasinya di jauh kemana-mana. Tapi aku lebih pengen ngomongin itu bisa possible karena environment yang sangat amat hangat ini gitu. Itu bisa kejadian. Kolaboratif sekali sih. Ada satu scene di mana kita reading gitu, terus selesai reading Manda kayak, Mas menurutku karakter ini gini-gini cerita, terus apa yang Manda kasih tanggapan berubah jadi satu scene baru. Bener ya. Gitu, satu scene sendiri. Aku seneng, tapi aku seneng banget soalnya Mas Dani udah kasih ruang itu buat denger buat kita gitu untuk didengar dan bisa jadi merasa memiliki karakternya dalam film gitu. Satu tambahan, rasanya tuh kerja sama mereka nggak cuma Mas Yandi tapi Kamita juga, rasanya tuh kayak temenan, bukan kayak hierarki gitu maksudnya. Dia director, dia produser, enggak, tapi dalam lingkungan yang profesional tetap. Jadinya enak banget. Teman-teman masih ada sebagian atau istilah sih ada yang sudah ditujukan kepada penonton di Indonesia. Saya pikir salah satu kekuatan bentuk keluarga di Indonesia itu adalah keinginan untuk terus memperjuangkan gitu. Gak peduli kondisinya kayak apa, kadang nggak nyaman, nggak enak, kesel, kadang kita berapa banyak pejuang-pejuang dalam rumah itu tidak dalam keadaan yang kondusif gitu. Tapi core atau identitas keluarga Indonesia menurutku selalu mau coba memperjuangkan gitu, nggak mudah menyerah dan ninggalin gitu. Ini keluarga bagian dari diriku, apapun situasinya dia tetap mau memperjuangkan gitu. Dan kayaknya rasa perjuangan itu yang ada di dalam filmnya yang kita coba bagikan.